Salam, selamat pagi Matthew 1, Matthew 2, dan Matthew 3. Apa kabar hari ini? Teacher berharap kalian selalu baik-baik saja dan tetap bersukacita untuk mengikuti setiap pembelajaran kita. Hari ini masih tetap di buku 1G, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Kita masih di subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, dengan pembelajaran 5 dan 6. Jadi hari ini kita membahas topik pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Dan sebelum kita mulai, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik di dalam hidup kami. Sekarang kami akan belajar, kiranya Tuhan menyertai kami sehingga apapun yang kami pelajari hari ini, Tuhan, dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa juga, Tuhan, buat orang tua kami, dimanapun mereka berada, Tuhan yang menyertai mereka dan memberkati mereka. Inilah kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak teacher, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Kupu-kupu yang lucu. Nah, kupu-kupu ini juga termasuk dalam makhluk hidup atau benda hidup. Karena kamu pernah dengar gak? Dulu ada lagu-lagu kayak kamu main-main ya, kamu bilang telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu. Ya, dari telur sampai kupu-kupu, berarti kupu-kupu ini adalah makhluk hidup karena bertumbuh. Jadi dia dari telur menjadi kupu-kupu. Oke, siap ya? Kita akan nyanyi bersama-sama. Kita lanjut, anak Matthew. Kamu boleh membuka bukumu halaman 23. Pada halaman 23, kamu melihat dua buah foto. Nina dan Adi sedang menyusun foto di album. Foto disusun berdasarkan urutan waktu. Coba perhatikan foto yang disusun Adi berikut. Pada bukumu halaman 23, coba kamu perhatikan foto sebelum Adi lahir dan foto setelah Adi lahir. Apa perbedaan kedua foto tersebut?
Ya, foto pertama belum ada adik Nina, artinya Adi belum lahir. Dan foto kedua, Adi sudah lahir dan Nina juga sudah semakin besar. Artinya bahwa Nina mempunyai adik baru dan Nina sendiri bertumbuh menjadi lebih besar dan lebih tinggi, ya. Jadi perbedaan dari kedua foto ini menandakan bahwa kedua foto ini memperlihatkan kepada kita bahwa keluarga Nina bertambah banyak. Jadi pertama cuma 3 orang saja, yaitu ayah, ibu, dan Nina. Kemudian dengan lahirnya Adi, keluarganya bertambah banyak, yaitu menjadi 4. Ya, dengan adanya Adi, ya. Oke, next. Kita akan terus membaca di teksmu tentang bagaimana makhluk hidup berkembang biak. Teacher bacakan ya. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Makhluk hidup berkembang biak agar bertambah banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup bermacam-macam. Burung berkembang biak dengan bertelur. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Jadi anak-anak teacher, berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Sama dengan yang gambar pertama yang kamu lihat, manusia berkembang biak supaya menghasilkan keturunan. Jadi kita ini adalah anak-anak dari ayah dan ibu kita. Kita ini adalah keturunan. Jadi anak-anak ini adalah keturunan, ya. Dan berkembang biak juga membuat anggota bertambah banyak. Dan Tuhan menciptakan kita, makhluk hidup di bumi ini berkembang biak dengan berbagai macam cara. Teacher Ruth pada pembelajaran sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana makhluk hidup atau cara makhluk hidup berkembang biak. Contohnya, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mungkin kamu pernah lihat ayam, ya. Dan kamu juga mungkin mengkonsumsinya, telur ayam. Jadi ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ular juga berkembang biak dengan cara bertelur. Buaya juga berkembang biak dengan bertelur. Pasti kamu juga bisa menyebutkan beberapa hewan yang berkembang biak dengan bertelur, bukan? Karena kamu pasti sering menonton di TV atau bisa melihatnya di buku-buku cerita. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan apa saja, teacher? Kucing. Seperti kucing teacher, pertama cuma 2 ekor. Lama-lama bertambah banyak, ya. Jadi hewan yang berkembang biak dengan melahirkan itu adalah kucing. Ya, kamu pasti pernah melihat kucing, ya. Kemudian ada gajah. Gajah juga berkembang biak dengan cara melahirkan. Begitu juga dengan anjing. Anjing berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi mereka bertambah banyak, berkembang biak dengan cara masing-masing. Dan kalau hewan yang nampak 3 ini, itu adalah berkembang biak atau bertambah banyak dengan cara melahirkan. Bagaimana dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan yang ada di buku adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Yang kamu lihat pada gambar ini ada 3. Contohnya cocor bebek, pisang, dan bambu. Jadi mereka ini ada tunas. Nah, ini namanya tunasnya, ya. Yang kecil-kecil ini adalah tunas. Jadi mereka berkembang biak dengan bertunas. Cocor bebek, kalau kamu punya tanaman di rumah, dia bertunas di ujung-ujung daunnya. Ya. Nanti kamu akan pelajari nanti lebih lengkapnya kalau kamu di kelas besar. Oke? Ada juga tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Contohnya mangga. Ya, jadi ada banyak cara tumbuhan, hewan berkembang biak atau makhluk hidup berkembang biak dengan berbagai macam cara. Ya, manusia dengan cara
melahirkan. Nah, untuk pembelajaran 5 dan 6, kamu akan membuat kalimat pada notebookmu atau juga pada buku tematikmu, yaitu 3 kata: bergerak, tumbuh, dan berkembang biak. Jadi kamu membuat kalimatnya dengan tulisan yang rapi. Ya, anak Matthew 1, 2, 3, teacher percaya kamu bisa ya. Oke? Coba perhatikan gambar berikut. Tumbuhan termasuk benda hidup. Tumbuhan memerlukan air. Coba ingat kembali ciri-ciri benda hidup. Tanaman jagung termasuk benda hidup karena bertumbuh mulai dari biji yang ditanam akan bertumbuh seperti ini. Dan dia akan semakin tinggi dan akhirnya berbuah. Dengan cara kamu menyirami dia, maka dia akan bertumbuh dengan baik. Jadi kita bisa melihat bagaimana tanaman jagung ini dari biji yang ditanam tumbuh menjadi tanaman yang tinggi dan menghasilkan buah. Jadi itu salah satu ciri dari makhluk hidup, ya. Atau benda hidup. Gambar kedua, kelinci. Apakah kelinci termasuk benda hidup? Iya, karena kelinci bertumbuh saat dia dilahirkan kecil, kemudian bertumbuh. Bagaimana dia bertumbuh? Dia makan. Jadi dia berkembang menjadi gemuk, besar karena dia makan wortel yang banyak. Jadi kelinci adalah salah satu makhluk hidup. Jadi kamu boleh membaca kembali bukumu, mengingat kembali tentang ciri-ciri benda hidup. Contohnya kamu sendiri ya, dari kamu dilahirkan, kemudian dari bayi, makin hari kamu makin besar dan makin bertumbuh. Jadi itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Kamu semakin hari semakin tinggi karena kamu minum dan kamu juga makan. Oke, anak Matthew? Demikian pembelajaran kita hari ini dan penugasannya adalah di halaman 25 nomor 1. Sampai jumpa Matthew, Tuhan memberkati kalian semua.